Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita kembali kuliah. Mohon dinyalakan kameranya semua. Assalamualaikum, Pak. Ya, yang sana. On kamera, online, apa namanya? On kamera terlebih dahulu. 26 yang hadir. Ini 4 orang lagi belum hadir. Di absen ada 1 lagi yang baru hadir ya. Ya, mana yang belum ini? Ajeng, Nurul, Muhammad Abdil, Muhammad Farid, Putri, Salsabila, Ajeng. Ada nggak orangnya ini? Nurul Aini, Weni, Ajeng, Salsabila. Sebentar, Mas, sebentar. Oh ya. Takutnya nggak ada orangnya. Jadi cuma ikut aja. Kita lihat di on kamera terlebih dahulu. Oh, Acuri masih pakai ini anduk. Dimut, Pak. Kalau di kampus sudah heboh itu. 2, 3, 2, 2, 4. Masih 4 orang lagi yang belum hadir. Jeng Nurul Aini. Di on kamera dulu. Ada nggak orangnya? Ada pas bentar, Pak. Maaf. Iya, Salsabila. Natania. Ini Azhar juga nih, Azhar. Zeri. Berarti nih, tadi Azuri lagi. Pakai baju dulu mungkin. Baik, nih semua udah hadir ya. Tapi masih kurang nih 26 di sini baru 2 berarti 4 orang lagi, Bang. 4 orang lagi belum hadir. Baik, tidak masalah. Kita mulai saja hari ini. Kita kembali di kuliah Geografi Fisik. Materi hari ini adalah mineralogi, sedimentologi, dan petrologi. Materi yang sudah dikirim di GCR ya. Hari ini kita masih belum ada tugas, tapi nanti setelah ini kita ada tugas. Tugas untuk sampai dengan UTS ya. Nanti setelah UTS ada tugas lagi. Karena tugas adalah bagian dari penilaian juga. Selain kehadiran, kemudian ada UTS, UAS, dan tugas. Itu masing-masing ada bobotnya. Artinya harus ada yang dilakukan gitu. Kalau nggak salah UAS itu 40%, kemudian UTS itu kalau nggak salah 60 ya, 60 atau 40. Jadi lebih banyak UASnya, kemudian UTS itu sekitar 30 ya atau 40. Nah, tugas itu ada 20% dan kehadiran itu sekitar 10%. Nah, jadi kita harus ada tugas. Nah, tugasnya ini sampai dengan UTS ini mungkin nanti detailnya Bapak kirimkan lagi, harusnya hari ini tugasnya. Nanti kalau setelah UTS baru kita sebelum tes ini kemungkinan kita ini membuat poster ya, atau nanti diinfokan berikutnya lagi. Mungkin membuat poster dari masing-masing kajian ini. Dari apakah nanti dipilih salah satu topik, apakah atau mungkin nanti dibagi, karena ini kan jumlahnya hanya 26 ya. Mungkin nanti dibagi masing-masing. Kalau sebelumnya kan banyak 70 ya, hampir 70 mahasiswa. Nah, kalau sekarang ini bisa dibagi-bagi masing-masing, jadi mengerjakan masing-masing. Jadi membuat poster tentang mengambil satu tema, apakah geografi, geologi, geomorfologi, atau pedologi, atau hidrologi,
Nah, jadi beberapa materi itu kemudian dibuat apa namanya posternya. Nah, jadi biar enggak apa satu tema numpuk beberapa orang mungkin nanti dibagi namanya sama temanya. Baik, itu langsung kita masuk ke materi ya. Di pertemuan hari ini sebentar mau di sharing, materinya sudah ada di apa namanya di GCR ya. Ya, jadi materi kita pada hari ini adalah mineralogi, petrologi, sedimentologi sebenarnya. Nah, sedimentologi apa? Ini kan mineralogi, petrologi, sedimentologi ini bagian dari geologi sebenarnya. Ya, berarti geologi ini hampir 4 kali pertemuan ya, dari 3 kali lah, 3 kali. Jadi dari mulai pertama pengantar geografi fisik, kemudian yang kedua tentang geologi, ketiga pekan lalu yaitu tentang geomorfologi, dan yang ketiga ini, yang keempat ini adalah mineralogi, petrologi, dan sedimentologi. Nah, jadi 4 pertemuan, ada mungkin 3 pertemuan ini paling banyak, 3 pertemuan ini kita bahas tentang apa namanya batuan ya, batuan ini, karena ini penting ya, batuan ini sebagai menjadi dasar dalam perencanaan baik wilayah maupun kota ya. Dan di dalam batuan itu kan atau litologinya tuh ya geologi lah lebih ininya, itu banyak sebenarnya apa namanya yang harus diperhatikan ya, karena apa ketika geologinya ini, faktor geologinya ini dia aman ya, tidak ada bencana, tidak ada potensi-potensi lingkungan yang merusak ya. Nah, ini jadi memberikan keamanan. Tentunya juga ya setelah itu ya kan mungkin untuk pembangunan kota yang lebih baik ya, tentunya juga harus berdasarkan kepada kondisi geologi yang stabil, yang aman dari bencana. Kemudian juga di samping itu, ketika mengkaji geologi juga ternyata ada wilayah-wilayah yang memang di dalamnya mungkin juga kuasa Allah atau kuasa Tuhan, itu ada barang-barang yang berharga juga, bahan-bahan galian ya, entah minyak, entah mungkin barang-barang tambang lainnya ya, karena memang di dalam batuan itu ya menyimpan potensi barang tambang, apalagi di Indonesia yang memang sudah kita akui ya, terkenal dari zaman dahulu sampai sekarang memang kaya dengan bahan tambang ini ya. Harusnya memang ini menjadi perhatian lebih. Bahkan juga kita punya Kementerian SDM yang mengelola ini dengan serius. Di mana Kementerian SDM ini kan apa namanya mengelola energi dan juga sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber daya alam yang dimiliki sehingga bisa untuk sebesarnya kemakmuran kita, kemakmuran rakyat harusnya itu seperti itu. Nah, hampir di setiap wilayah kita ini di Indonesia ini menyimpan bahan tambang yang beraneka ragam ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, Nusa Tenggara, semuanya memiliki. Ada yang mengandung emas, ada yang mengandung gas alam, ada yang mengandung minyak, ada yang mengandung bahan-bahan lainnya yang sangat berharga untuk industri atau untuk yang lainnya. Nah, ini kita mempelajari juga hal ini. Kita lihat di sini ya, karena ini kan bagian dari geologi ya. Geologi. Jadi karena geologi ini ya yang mempelajari batuan ini adalah geologi. Jadi
Kalau kita bicara tentang sedimentologi, mineralogi dan petrologi ya itu terkait juga dengan ilmu geologi. Di mana geologi ini sendiri adalah ilmu yang terkait dengan batuan. Jadi batuan ya. Batuan berdasarkan waktu, batuan berdasarkan pembentuknya, kemudian unsur-unsur lainnya seperti hidrologi, air, atmosfer dan lain sebagainya. Jadi hidrologi ini adalah intinya adalah mempelajari tentang batuan yang ada di bumi. Nah, geologi sendiri ini cabang ilmunya banyak. Ada mineralogi, nah, nanti kita akan bahas mineralogi. Mineralogi itu adalah pengamatan, klasifikasi dan analisis mineral. Jadi mineral-mineral yang ada, yang terbentuk di batuan itu ya. Apakah itu juga termasuk juga permata, batu berharga lainnya. Nah, kemudian ada yang lain lagi, petrologi. Petro, kalau nggak ada namanya petro ini berarti ada hubungannya dengan minyak. Ya. Tapi kalau di sini adalah klasifikasi batuan untuk mempelajari asal sejarahnya. Ada geologi struktur, ya jadi tentang deformasi. Ini kan formasi, kalau ini D-nya. Jadi kalau formasi kan pembentukan, ini apa? Bagaimana batuan itu menjadi tidak menyatu ya. Nah, kemudian sedimentologi, sedimen, pengendapan. Ada paleontologi, ini kalau ini hubungannya dengan fosil-fosil yang sudah menjadi batuan itu. Kemudian geokimia, ini hubungannya dengan unsur-unsur kimia yang ada pada batuan. Ada juga geofisika, ini harusnya di bawah nih. Nah, ada fisika gravitasi, ada seismologi, ini adalah gempa. Kemudian ada juga geomorfologi. Nah, pekan lalu kita mempelajari geomorfologi. Kalau ini adalah bentuk-bentuk muka bumi ya, di atas permukaan bumi, itu geomorfologi. Selain itu ada juga geologi ekonomi, geologi ya tentunya hubungannya dengan ekonomi ya. Karena bahan-bahan galian tersebut sebagian bernilai ekonomis ya. Bahkan banyak sekali tambang-tambang itu tujuannya adalah untuk menggali bahan-bahan tambang yang ada di perut bumi atau di batuan-batuan ini, itu semua bernilai ekonomis, bisa dijual dan sebagainya. Kemudian ada juga hidrologi. Hidrologi ini adalah terkait dengan air yang ada di batuan. Oceanografi ya jelas juga, karena di dalam lautan juga kalau kita ke bawahnya terus, maka itu ada batuan dia. Karena batuan yang ada di daratan dengan batuan yang di lautan tuh sama juga. Nah, semuanya adalah masing-masing batuan. Ya. Kemudian remote sensing ini. Kalau ini pendukung saja, ya, karena wilayah kajian geologi kan luas, jadi tidak bisa hanya dipetakan atau dengan mata langsung saja gitu di lapangan. Dia harus menggunakan teknologi untuk bisa menjangkau wilayah yang luas ini. Nah, sekarang kita masuk ke mineralogi. Kalau ada pertanyaan mungkin diajukan saja. Sekarang mineralogi. Apa itu mineralogi? Mineralogi itu. Jadi mineral itu adalah terjadinya secara alami. Ya, mineral itu mineral. Kalau kita ada batuan-batuan, dia terjadinya secara alami. Kemudian dia anorganik. Jadi bukan organik. Kalau organik kan cepat hancur. Ini yang anorganik. Kemudian tentunya bertutup padat, tidak cair atau tidak gas. Kemudian strukturnya kristal dan khas. Nah, ini mineral. Ya kan? Kita kan bisa lihat ya. Nah, bagaimana dengan batu akik? Ya, batu akik. Nah, ini kan salah satunya ini. Kristalnya khas ya. Kalau batu tersebut kita hancurkan, apakah dia ada kristalnya gitu. Nah, itu kalau tidak ada ya bukan. Ini ada kristal ya. Mungkin bukan batuan seperti ini. Karena dia strukturnya kristal seperti kristal. Kalau dihancurkan itu dia berbentuk kristal.
Kemudian komposisi kimia tertentu. Ya, membentuk kristal itu kan pasti dia terbentuk oleh unsur-unsur kimia. Nah, ini. Nah, mineral tidak ada yang dibuat secara buatan. Nah, ini dia. Jadi mineral itu tidak dibuat. Adapun yang dibuat sebagai buatan itu ada. Contohnya apa? Plastik, baja, gula, kertas. Nah, itu dia mineral juga. Apa buktinya? Ya kita hancurkan saja. Yang paling mudah itu sebenarnya gula. Coba kita lihat gula. Gula itu terjadi secara buatan kan. Gula dari tebu. Ya, tebu itu meskipun tanya ada juga gula-gula sintetis yang bukan dari tebu, nggak tahu juga itu gimana. Atau mungkin juga ini apa penipuan itu. Nah, jadi gula ini itu kan berbentuk kalau kita lihat kristal-kristal. Nah itu. Tapi dia bukan mineral. Kenapa? Karena dia kan tadi itu tidak terjadi secara alami, dia buatan. Nah, yang maksud di sini mineral, dia telah terbentuk secara alami. Nah, kalau kita lihat di sini besi. Nah, besi itu udah nggak bisa karena dia terjadi secara alami. Besi bukan. Meskipun ada besi ini ya itu apa namanya? Yang dari alami, tapi maksudnya yang besi sudah di apa nama tuh dicor dan sebagainya gitu. Kalau biji besinya macam-macam itu mungkin beda lagi ya. Tapi harus juga dilihat ini semua nih kan. Apa dia akan mengkristal dan lain sebagainya. Kemudian plastik ya sudah jelas dia akan buatan juga. Gula nah jelas juga. Apalagi dia organik. Ya, kalau ini kan anorganik ya, besisan plastik kan. Jadi kalau dia tidak cepat hancur, tapi kalau gula karena dia organik kena air saja sudah hilang kan. Jadi apa melarut gula itu. Garam, ternyata garam adalah mineral ya. Kenapa dia memenuhi ini? Memenuhinya apa? Terjadi secara alami. Iya, garam kan yang di laut itu alami terjadinya. Meskipun ada petani garam kan hanya mengeringkan saja itu di pinggir-pinggir kan, ditampak-tampak garam kan dikeringkan. Tapi pada hakikatnya dia terjadi secara alami. Kemudian dia anorganik. Kemudian itu padat, strukturnya kristal, komposisi kimia tertentu. Nah, kemudian ada air raksa dia salah bukan karena apa? Dia cair, sedangkan di sini harusnya padat. Kemudian es, ya. Garam juga sebenarnya tidak padat juga. Kalau sudah ini kan dia melarut macam-macam. Nah itu ya kalau sudah hilang ya bukan lagi sebagai mineral ya. Kan garam dimasukkan ke dalam makanan dan sebagainya itu kan. Ya kan habis itu hilang ya itu udah bukan lagi mineral. Tapi bentuknya dia sehingga terbentuk menjadi garam itu dia masih merupakan mineral juga. Kemudian es juga. Ternyata karena es ini punya ya terjadi secara alami, organik juga. Meskipun ketika nanti dia cair ya sudah hilang. Nah, apa batu bara? Ternyata batu bara dia tidak terpenuhi di unsur ini anorganik. Kemudian yang lainnya lagi, mineral juga mempunyai sifat-sifat lainnya. Di antaranya adalah sifat fisik. Apa? Warna. Ya, bisa terlihat warnanya kan lebih indah, lebih menarik gitu. Kemudian serat, laster, kekerasan, bentuk kristal, belahan, berat jenis lainnya. Nah, jadi bagi yang udah ahli sih dia bisa tahu ini mineral atau bukan. Ya, berat jenisnya, belahannya, kan bisa terlihat belahan-belahan batuan. Kemudian bentuk kristalnya, kekerasannya, keras. Kalau yang hanya lembek sekali juga lama-lama juga akan apa namanya? Akan hilang juga. Nah, kemudian tiap mineral mempunyai warna yang jelas, tetapi sering memungkinkan warna dapat berbeda karena pengotoran. Ya, contoh kilap bukan logam, mineral. Ortoklas ya kalau sudah agak beda-beda tipis sekali, mungkin ini yang ahli ya, yang ahli dia bisa membedakan ini mineral atau tidak, karena kan harus diuji secara kimia, lab dan macam-macam ya. Atau kalau yang sudah ahli sekali, dia bisa melihat ini mineral atau bukan. Gitu. Kemudian, nah
salah satu macam mineral tetapi warnanya berbeda-beda. Ini ada mineral ini. Tapi warnanya beda ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ini hijau. Kemudian contoh kilap logam mineral galena, ini ada juga mineral seperti ini ya. Ini mungkin dari bongkahan batu ya, di bawah itu ternyata ada mineral. Ini. Nah, warna mineral ini dalam bentuk bubuk digunakan untuk mineral logam. Diperoleh dengan menggores mineral pada porselin kasar. Ya, ini ya mungkin kalau hal-hal yang praktisnya kita bisa lakukan. Kemudian sifat mineral dalam memantulkan cahaya ada dua macam. Pertama kilap logam, yang kedua kilap non logam. Jadi logamnya itu bisa mengkilap, ada juga yang non logamnya itu bagaimana kilapannya. Bentuk kristal, kalau tadi kan serat, strip. Ini sekarang bentuknya. Bentuk kristal itu, sebentar. Sebentar. Ya, bentuk kristal ini ada yang bagus sekali kalau dilihat ya. Ini kan quartz, pirit, dan jenis-jenis yang lainnya. Kalau yang suka dalam hal ini kan mineral, mendalami lebih dalam lagi tentang mineral-mineral ini, itu bisa jenisnya mungkin kalau di Indonesia saja sudah banyak sekali. Atau mungkin tambah dunia tuh banyak sekali ya. Nah, dia ini aspeksi eksternal dari struktur atom internal mineral. Permukaan planar disebut wajah kristal. Sudut antara wajah kristal dan konstan untuk mineral tertentu. Ya. Jadi apa? Sebentar. Nah, ini selain ini masih banyak lagi jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya dari kristal ini. Salah satu bentuknya kristal. Kekerasannya, jadi keras, tentunya harus keras ya. Ya, kekerasannya itu diukur dengan skala kekerasan MOS. Jadi skala relatif terdiri dari 10 mineral dengan ranking 1 lunak, 10 terkeras. Keras. Ya. Ini ada contoh-contoh umum. Kalau kuku 2,5, uang, tembaga akan ada tuang 3,5, paku kawat 4,5, pisau 5, kaca gelas 5, lempeng cerat yang tadi itu ya 6. Tadi dia nanti ada rankingnya nih sampai 10 paling keras. 10 yang benda apa yang paling keras ternyata dari sini aja ya. Kalau yang secara umum ya ternyata ini lempeng ceratnya paling keras, atau mungkin kalau agak sulit membayangkan yang ini dulu. Berarti ini kaca. Kaca itu berarti keras ya. 5,5. Ya meskipun dia cepat pecah ya, tapi pas dihancurkan lagi dia masih punya kekerasan yang tinggi. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini ada belahan atau pecahannya. Belahannya nih. Di sini belahannya kalau yang seperti ini berarti dia kurang lebih seperti ini nih. Sketnya dia terbelah-belahan seperti ini. Ilustrasi of cleavage direction. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang ini ya mungkin seperti ini. Ada lagi yang seperti ini yang 90 is not at 19 degree, ini 90 derajat nih. Kurang lebih seperti ini. Kalau yang ini 90. Nah, mungkin begini masuk begini. Ada juga yang seperti ini. Jadi macam-macam.
Jadi belahan dan pecahan, belahan cara mineral pecah mengikuti bidang lemah pecah. Nah, ini sama seperti kalau kita pecahkan kaca mobil ya, yang sekarang ini beda dengan pecahnya kaca rumah gitu. Kalau pecah-pecah itu dia kan akan, kalau pecahnya kaca mobil itu kan dia jadi kecil-kecil itu, tidak melukai ya. Apalagi ada plastiknya. Tapi kalau kaca di rumah, kalau pecah itu dia seperti ada retak tuh, belahan. Nah, jadi mungkin itu pembentuknya yang berbeda. Nah, kalau pecahan jika mineral tidak mempunyai belahan. Cara mineral pecah mengikuti bidang lemah. Oh iya, ini maksudnya belahan. Jadi seperti akar, seperti alur daun gitu. Kalau pecahan kaca itu namanya belahan. Kalau pecahan jika mineral tidak mempunyai belahan, jadi tidak punya ada retak-retak, itu langsung pecah dia. Kalau itu namanya membelah. Pecahan menunjukkan permukaan lengkung seperti pecahan gelas, kaca, disebut pecahan konkoidal. Nah, ini ya mineral ini. Kemudian di sini ada berat jenis ya, berat jenis. Artinya ada yang 2,6 ini kuarts, kalau galena 7,5 ya. Jadi mineral logam mempunyai tendensi berat jenis lebih besar. Mineralogi, reaksi terhadap asam klorida keluar gas. Nah, kemudian kalau rasa, garam rasa asin, teras terasa seperti sabun, magnetisme, mineral magnetit menempel magnet radioaktivitas. Nah, ini karakteristik mineral. Ada lagi tentang silika. Nah, ini mineral pembentuk batuan. Sebagian besar batuan di kerak bumi tersusun kurang lebih 30% mineral yang terdiri terutama dari 8 elemen yang membentuk lebih dari 98 kerak bumi. Nah, kata di sini oksigen, silikon, aluminium, iron, kalsium, sodium, potasium, magnesium. Nah, kalau ada tabelnya yang kimia itu O, S, I, A, F, E, C, A. Dulu kalau ujian dihafalin ya. Pelajaran kimia. Nah, ini dari sini yang yang tinggi itu si oksigen dan silikon. Nah, ternyata ini kan di sini 30 mineral yang terdiri dari 8 elemen yang membentuk lebih dari 94 kerak bumi. Ya, mineral ini adalah pembentuk juga kerak bumi. Itu terkait dengan mineralogi. Mineral ya. Masih ada lagi sedimen dan petrologi. Baik. Ini dari mineral terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Pak, saya Ahmad Farid ingin bertanya. Ya, silakan. Itu kan tadi yang mineral pembentuk bumi ada 80% oksigen, Pak. Oh, Itu iya. ada hubungannya sama reaksi redoks apa gimana, Pak? Wah, ini kalau udah kimia, Bapak kurang paham ya. Tapi ya mungkin dengan adanya pembentukan unsur-unsur kimia tadi itu, ada oksigen, ada karbon, dan semuanya itu. Kan kemudian dia nanti membentuk apa namanya, unsur atau senyawa lah, seperti itulah. Kemudian bisa dengan padat, nah udahlah terbentuklah, bisa jadi itu mineral-mineral seperti itu. Ya. Jadi ini lebih ke arah geokimia, geologi kimia. Bagaimana pembentuk batuan tersebut, unsur-unsur kimianya terbentuk ya. Jadi kimia yang khusus untuk batuan, geokimia. Gitu. Karena
batuan-batuan ini memang dia kan terbentuk secara kimia, kemudian juga kadang-kadang dalam kondisi yang misalnya dalam kondisi panas yang tinggi gitu. Yang kalau tidak dengan panas yang tinggi tidak terbentuk gitu. Nah, ya. Jadi bisa jadi dengan adanya atau juga ada gas atau juga ada perubahan suhu yang ekstrim dari yang sangat panas sekali kemudian dari jadi penurunan yang sangat tajam atau yang lain sebagainya gitu. Jadi masing-masing itu membentuk itu. Nah, tapi kalau tadi itu berarti memang salah satu yang mau penyusun dari kerak bumi mineral ini, mineral yang jenisnya bermacam-macam gitu. Kalau proses detailnya secara kimia Bapak kurang ini juga paham juga itunya ya. Ini harus didalami lagi nih. Bagaimana apa namanya? Ini yang senyawa pembentuknya dan sebagainya. Reaksi kimianya lah gitu. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Yang Terima lain? kasih juga, Pak. Pak, saya Azuri izin bertanya dong, Pak. Ya, gimana? Ya, Pak, ini kalau mineralogi itu bisa dijadiin kayak batu aki gitu nggak sih, Pak? Ya, tadi Terus itu. juga Ya. kalau Ya, yang gimana? masih kayak bongkahan begini, itu kalau misalnya jatuh gitu atau kebanting itu dia langsung jadi pecah, Oh, iya, benar. menguap atau gimana itu, Nah, Pak? itu tadi. Terima kasih, Pak. Tadi kan itu ada yang belahan, ada pecahan. Itu. Kemudian juga apa? Ada syarat-syaratnya juga disebut dengan mineral. Nah, tadi kan dia harus terbentuk secara alami, kemudian juga ada bahkan ada kekerasannya gitu, dan sebagainya. Nah, kalau dia memenuhi itu ya berarti dia mineral gitu. Tapi kalau tidak ya mungkin dia bukan mineral gitu. Jadi mineral itu kan kasat matanya yang tadi itu dilihat itu ada seperti kalau kita lihat kaca itu, nah itu pecahan-pecahan itu kaca, terutama pecahan-pecahan kaca yang tadi itu ya yang ada belahannya, jadi ketika pecah dia membentuk ini sendiri belahannya dan kemudian kristal-kristalnya itu, nah itu bentuknya itu apa namanya, kristal-kristal itu meskipun dalam ukuran kecil dia tetap ada kristalnya, karena kalau dilihat lagi pakai mikroskop itu dia bentuknya mungkin indah-indah gitu. Jadi apa namanya, bentukan dari yang kristalnya itu ya, apa dia oktagonal atau ini bentuk-bentuknya itu. Tapi dia membentuk tadi kristalnya. Bahkan tadi ada beberapa tuh mungkin ininya, ada yang mungkin juga teratur bentuknya, ada yang kurang teratur gitu. Tapi dia itu pembentuk dari ini kristal itu. Kemudian kalau tadi ya pecahannya itu ya itu tadi ada pecahan, ada belahan tadi ya. Ada yang membelah dulu, ada yang langsung pecah gitu. Apa namanya kalau yang kristalnya ini. Ini sebenarnya kenapa ya sampai detail kita sampai kita pelajarin ini ya itu tadi apa ketika kita merencanakan wilayah ya kan tentunya kan kita lihat juga geologinya di situ, dari di bawahnya ini kok ini apa kawasannya wilayahnya ini ya, atau kotanya ini apa pembentuk batuannya itu kan di bawahnya itu. Ternyata kalau kita lihat, wah ternyata ini di sini ada mineral di sini, dan macam-macamnya kan. Jadi bisa jadi ada potensi lagi, gitu. Baik buat misalnya kota yang baru ingin dibuat atau mungkin yang sudah existing sudah ada, gitu. Atau juga di apa penggunaan tanah yang lain ya, misalnya di kawasan lindung itu di hutan dan mungkin di yang lainnya itu ternyata ketika di bawahnya itu ada batuan-batuan atau mineral-mineral yang lainnya gitu. Nah ini kalau sudah untuk eksploitasinya ini sudah koordinasi antar bidang, antar kementerian ya. Kalau untuk urusannya tambang dan sebagainya ini kan SDM wilayahnya. Jadi SDM ini dia punya wilayah-wilayah dan juga punya kewenangan terhadap pengaturan tambang-tambang ini. Nanti kita lihat. Nanti ada namanya tambang rakyat, ya, ada tambang yang memang untuk usaha, zona-zonanya gitu. Jadi nanti kalau urusan
sawah atau pertanian, nah itu udah beda lagi, itu urusannya Kementerian Pertanian. Mereka pun punya apa undang-undang atau peraturan-peraturan, terus kemudian juga terkait juga dengan perkebunan, pertanian sawah dan sebagainya juga punya ini nih. Sampai kepada nanti ada misalnya juga perikanan itu juga kan, ya termasuk juga nanti terkait dengan kelautannya. Gitu. Ada lagi? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Iya. Ya, jadi kan kalau kita tahu kemarin tuh beberapa hari yang lalu kan pemerintah baru meresmikan pabrik baterai ya, Pak ya. Iya. Nah, itu kan butuh itu ya, Pak. Butuh apa sih namanya? Ya pokoknya komponen baterai yang ada di Iya dalam benar, lah gitu. benar itu. Ya, itu kan buat mobil ya, Pak. Nah, itu kalau habis gimana ya, Pak? Iya benar tuh. Apakah dia sama kayak minyak bumi ada lagi tapi butuh waktu lama, atau ya udah kalau habis udah nggak ada lagi sama sekali gitu, Pak? Iya benar. Kasih, Pak. Bagus pertanyaannya tuh ya. Jadi apa namanya? Baterai ini. Baterai kan kalau kita lihat baterainya yang sudah jadi ini kan sebenarnya sudah sudah melalui proses industrialisasi sehingga kita bisa temui itu di di toko atau apa untuk kalau kita beli baterai ya, baik ukuran kecil, ukuran sedang gitu, yang A4, berapa itu, A3, A2 gitu, yang kecil, yang sedang, yang besar itu baterai itu. Nah, baterai ini kan ya salah satu untuk menghasilkan energi listrik, energi yang lainnya. Kadang-kadang menjadi energi alternatif ya, di mana ketika penggunaan konsumsi energi yang konvensional itu sudah pada tahap yang sangat tinggi permintaannya, namun jumlahnya terbatas. Akhirnya ada ketidakseimbangan gitu. Contohnya misalnya minyak ini juga. Minyak kan sumber energi tuh. Tapi dia tidak semua negara memiliki minyak. Kemudian juga minyak ini lama-lama juga akan habis. Kemudian ternyata dalam perkembangan teknologi minyak ini pun bisa lama-lama tergantikan. Sebagaimana dulu sebelum ada minyak juga ada energi lainnya. Ya, contohnya sekarang kan adanya mobil listrik dan sebagainya ini ingin menggeser atau menggantikan mobil atau kendaraan bermotor yang menggunakan minyak ya, bahan bakar minyak gitu, oil. Nah, ya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana itu. Tapi dalam sejarah manusia ya pasti akan ada pergeseran itu, tidak mungkin dari awal sampai akhir sama terus ya. Minyak terus. Mungkin akan bahan bakarnya bisa jadi mungkin suatu saat jadi air. Bisa jadi. Meskipun nanti berbahaya juga tuh. Jadi antara orang dan mesin sama-sama minumnya sama. Nanti bahaya juga, bisa jadi habis nanti. Kecuali bisa jadi mungkin nanti air laut atau apa gitu. Ininya ya nggak tahu juga ya gimana itu. Sama seperti dulu kan, untuk menggantikan minyak dibuatlah sumber daya bahan energi yang lain gitu, alternatif. Misalnya dari singkong atau dari tebu atau dari rumput atau dari yang lainnya gitu ya. Untuk jumlah tertentu iya bisa. Tapi kalau sudah jumlahnya banyak, lama-lama yang tadinya untuk makanan orang jadi untuk makanan mesin gitu. Jadi malah kayak yang satu lagi. Nah, ini juga baterai. Baterai ini juga menarik juga. Baterai ini, teknologi baterai ini kan berkembang terus gitu kan. Selain memang yang konvensional, yang listrik itu emang udah terbukti ya. Baterai juga sampai ya ada mobil dengan kendaraan baterai dan sebagainya ini. Nah, baterai ini balik-balik lagi ke tadi
geokimia, atau mungkin juga di geofisika, tapi lebih karena geokimia nih. Unsur pembentuknya, material-materialnya dari si baterai ini. Kebetulan Bapak punya teman ya, S3 tentang bidang baterai ini. Sampai lulus S3 fokus di masalah baterai ini. Jadi dia menciptakan baterai itu. Baterai HP, baterai apa macam-macam. Waktu itu dia pernah membuat power bank itu. Kemudian dikasih Bapak ini apa hasilnya dia dari labnya dia. Baterai yang power bank itu kan charge untuk ini. Salah satunya. Nah, dia bilang waktu itu diskusi jadi prospek untuk baterai ini apa ke depannya itu cerah gitu, bagus ya, karena dia bidangnya di situ, jadi dia bangga dengan bidangnya itu. Nah, sekarang dia pindah lagi dari satu negara di luar negeri ya, pindah lagi ke negara yang lain lagi karena ada apa kerjaan yang lebih baik lagi. Nah, dia fokus di baterai ini. Nah, kalau kita lihat ini baterai yang penyusun ya, itu ini ada apa nih, seng atau karbon atau mungkin yang lainnya lagi ya. Jadi dan ini tentunya kan pasti dari alam, apa karbon, kemudian juga yang lainnya tadi ya, apa namanya, zincnya itu atau karbon atau yang lainnya itu bahan-bahan yang memang didapat dari alam. Kalau untuk perusahaan ini Indonesia mungkin ini apa gudangnya ya dari Sabang sampai Merauke itu barangkali untuk bahan-bahan material pembentuk baterai ini menurut Bapak banyak ini ya, tapi nggak tahu ya dalam pemetaan SDM itu. Nah, jadi ini apa namanya, kalau bicara tambang ini sebenarnya seperti harta karun gitu, apa saja itu bisa bernilai ya, dan suatu saat mungkin ditemukan lagi apa bahan bakar lah atau energi atau yang lainnya yang itu dari material tertentu itu, yang itu ya sudah pasti dari dalam tanah perut bumi gitu. Nah, itu akan ini lagi, jadi tidak ada habisnya. Makanya penguasaan wilayah itu menjadi penting itu. Makanya kadang-kadang antar negara itu saling mengklaim ya atau berebut wilayah. Ya, terutama yang perbatasan itu seperti halnya manusia juga itu. Tetangga itu kadang-kadang ada ya ada rukunnya, ada ininya. Ada konfliknya. Ini juga negara. Biasanya kalau yang bersebelahan itu kadang-kadang rukun, kadang-kadang juga apa? Konflik. Ya, banyak sekali. India, Pakistan, nah itu konflik. Cina, Rusia, untuk yang ininya perbatasannya, termasuk juga yang sekarang nih di Laut Cina Selatan atau Natuna, gitu. Apa Cina dengan negara-negara ASEAN, itu ada Malaysia, ada Indonesia, ada Filipina, ada Vietnam, ada, nah semuanya itu, itu apa namanya, ini apa bagaimana mengklaim wilayahnya. Kenapa? Karena kalau wilayahnya luas, ya sudah pasti dari bawahnya kemudian ke atasnya. Bawahnya tadi itu ada tambang, ada mineral, ada petrol, ada minyak, ada semuanya. Tidak hanya di darat, di laut juga sama. Di darat kan kalau ke bawahnya tetap ada batuan juga semuanya. Apalagi Natuna itu salah satunya adalah gas alam. Ini dan lain sebagainya. Jadi menjadi penting itu penguasaan terkait dengan baterai tadi. Ya, ini alternatif ya, sumber daya energi yang bisa dikembangkan juga gitu. Dan semuanya bisa, kalau di Indonesia terfasilitasi, hanya tinggal teknologi. Kalau bahannya mungkin ada yang ada kaya sekali kalau Indonesia sih. Tapi sekarang ada teknologinya. Kalau SDM-nya juga pintar-pintar bisa semuanya. Apa ini bisa mempelajari
mengeksploitasi bisa, tapi teknologinya untuk bisa membuat itu. Karena kalau membuat sampai baterai yang jadi itu yang dijual-jual ya kan butuh teknologi itu. Bahannya mungkin ada, tapi bagaimana cara membuatnya. Nah, ini juga ya planner mungkin sampai ke situ juga ya. Paling nggak mengetahui perkembangan energi yang berkembang di dunia ini seperti apa itu, sehingga nantinya itu menjadi green city, ini kota hijau yang polusinya itu tingkatnya rendah, sehingga sehat itu ya lingkungannya. Baik, itu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini tadi kita baru mineralogi. Sekarang masih ada lagi sedimentologi dan petrologi. Kita lanjutkan kembali ini. Berarti kalau petrologi tentang berminyak-minyakan dong, bukan petrol. Iya sih, tapi kalau di sini tentang batuan juga. Nah, memang sih antara batuan itu dengan minyak itu tempatnya sama, tapi ilmunya beda. Kalau apa sih namanya nih, geologi kan batuan ya. Kalau minyak gitu. Nah, ini aja seperti ada jurusan kan teknik perminyakan ya. Atau kalau di bidang teknik itu ada juga sama sebenarnya. TGP, teknik gas dan petroleum gitu. Atau ini jadi ada yang khusus. Kalau geologi ada lagi teknik geologi yang bagian tambang, yang keras-keras lah, batu-batuan. Kalau yang ini bagian perminyakan. Kadang-kadang jurusan-jurusan itu tergantung tren dunia juga ya. Kalau dahulu itu lagi naik daun tuh teknik perminyakan. Kenapa? Karena harga minyak lagi tinggi-tingginya, sehingga orang yang mahasiswa yang teknik perminyakan setelah lulus, wah, kerjanya di bagian perminyakan dengan gajinya tinggi. Nah, makanya itu banyak sekali peminatnya. Gitu ya. Kemudian ini sekarang harga minyak turun. Ya mungkin agak turun juga ya. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan minyak pun akhirnya untuk kondisi keuangannya juga sedang kurang sehat. Sehingga apa? Sehingga untuk rekrutmen tenaga baru lagi juga berkurang. Akhirnya ya udah lagi trennya naik turun jadinya. Sama seperti planologi nih. Ketika sebelumnya itu isu ibu kota baru, wah, itu sangat tinggi sekali itu. Banyak yang masuk itu karena salah satunya itu karena diperbincangkan di media massa. Atau juga isu kota yang lainnya, banjir. Nah, itu kan pasti yang tampil tuh para ahli tata kota. Nah, biasanya dosen kita tuh Pak Yayat sering muncul di TV, di surat kabar, gitu kan. Pak Yayat ahli perkotaan dari Universitas Trisakti ya. Itu pasti Pak Yayat terus. Ini kalau Pak Yayat ini. Nah, itu ketika banjir, terus kemudian macet, biasanya itu. Terus karena memang yang paling harusnya yang paling bisa berbicara itu ya ahli perkotaan, planologi gitu. Nah, yang lainnya ya bisa sih, tapi harusnya bisa karena yang planologi kan bisa menggabungkan semuanya perkotaannya. Apalagi ini yang kita bicarakan nih di batuan gitu. Aurel habis ngapain Aurel tadi? Ada asap-asap tadi. Ini ya, apa namanya? Lagi tadi ya planologi itu. Kalau bisa menggabungkan atau maksudnya bisa menarik hubungan atau bisa mencari perbedaan persamaan, membuat sintesa analisis dari unsur-unsur tadi ya, geofisiknya, geografi fisiknya, itu mungkin batuannya ya. Kemudian dengan transportasi, dengan perumahan. Jadi mempunyai
ini pemahaman yang sempurna, yang ini sebenarnya. Jadi semuanya bisa di apa namanya sintesis, dianalisis semuanya itu intinya. Karena itu hal-hal dasar ini seperti ini yang kita pelajari ini, yaitu geografi fisik ini, ya salah satunya adalah untuk itu. Bagaimana kita bisa menggabungkan ini untuk apa namanya keahlian kita sebagai seorang perencana, gitu, planner. Baik, kita lanjutkan ya kuliah kita nih. Lanjut lagi ke hal yang berikutnya lagi ya. Iya tadi. Maaf tadi ya. Oke, ini sudah tadi. Nah, sekarang ini sumber daya mineral, bahan galian ya. Masih mineral juga, tapi sekarang hubungannya dengan bahan galian. Sudah mineral bahan galiannya. Jadi Indonesia ini menurut ini terbaru nih SDM 2020, karena Kementerian SDM ada kementerian yang menangani masalah-masalah energi ya, dan sumber daya apa namanya sumber daya mineralnya ini nih. Jadi di Indonesia ini adalah potensi geologi batu bara dan mineral yang sangat besar ya. Kita tahu sendiri Indonesia ini salah satunya karena apa? Karena ada cincin api atau ring of fire. Jadi selain bencana ternyata juga ada berkahnya juga. Ini juga keadilan ya, keadilan Allah, keadilan Tuhan ya. Jadi ada bencana juga memang, ada gempa. Ya, kemarin kan kita pelajari itu di geologi, ada gempa, ada gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi ada berkahnya juga. Daerah-daerah yang dilalui tadi itu karena adanya pergerakan lempeng, tabrakan, patahan, pas proses geologi, ya, apalagi juga ada suhu yang tinggi dan sebagainya, akhirnya membentuk apa? Membentuk mineral-mineral ya yang ada di dalam perut bumi ini di Indonesia ini dengan kaya berbagai macam mineral-mineral tersebut yang tadi itu. Berdasarkan data tadi di Kementerian SDM itu sangat mengandung banyak sekali mineral kita. Ya, apa saja mineralnya? Ada besi, ya, emas. Tadi kan besi bukan ya, itu maksudnya besi yang ini yang sudah diproses itu ya. Kemudian ini ada nikel, perak. Oh maaf, ini kan juga termasuk ini mineral dan juga yang lainnya juga ya, geologi. Kemudian juga boksit dan sebagainya, timah. Tapi bagaimana cara mengolahnya? Nah ini jadi persoalan berikutnya lagi ya. Jadi kalau bisa bukan yang raw material, raw material. Jadi bukan material dasar saja nih yang kemudian dijual. Sayang kalau seperti itu. Harusnya raw material seperti ini, materi-materi dasar ini, material dasar ini kemudian harusnya diolah dengan teknologi sehingga akhirnya kemudian bisa menghasilkan yang lebih punya nilai ekonomis tinggi. Tidak sekedar bongkahan ini langsung dijual, bongkahannya kan lebih murah harganya, gitu. Lagi ada juga yang untuk bahan uranium ya, bahan untuk nuklir, wah itu lebih mahal lagi harganya. Tapi Indonesia ada semua. Kemudian ada, nah ini hubungan pemetaan geologi, ya. Pemetaan geologi ini, pemetaan geologi ini perlu ini. Kenapa? Karena kita bisa ketahui di mana saja persebaran dari bahan tambang tersebut atau mineral tersebut dan juga berapa potensinya. Bagi yang ahli di bidangnya, dia akan menghitung potensinya berapa juta meter kubik gitu dan sebagainya, sehingga kalau dinilai ekonomis berapa nilainya itu kan. Seperti kemarin ya Afghanistan itu ya, dengan yang kemarin lagi konflik ya, sekarang
ternyata memendam bahan galian yang sangat tinggi gitu, dinilai bisa jutaan dolar gitu. Ya karena biasanya alamnya yang batu-batu seperti itu berarti mineralnya banyak tuh. Kalau Indonesia kan tropis gitu, sehingga batuannya itu di dalam ya, yang belum tersingkap semuanya, mungkin harus digali dulu baru ketemu ininya. Tapi dengan proses-proses geomorfologi ya, dengan ada air, ada angin, kadang itu bisa tersingkap batu-batuan tersebut sehingga lebih mudah untuk dieksploitasinya. Nah, ini ada yang regional, rinci, semi rinci ini dari tahapannya. Bagaimana melakukan pemetaan geologi. Nah, ini seperti ini pemetaan geologi. Kalau ini langsung dari Citra sih, tapi ini di Afrika Selatan. Citra itu dari satelit ya, seperti foto ditangkap. Tapi bukan pakai kamera biasa, ini tidak bisa pakai kamera biasa. Pikselnya itu nggak bisa ini menangkap. Kalau ini kan dengan ketelitian sampai dengan 5 meter gitu, atau sampai dengan 1 meter itu loh, luar biasa. Jadi sangat detail. Apalagi dalam bidang kemiliteran, nah ini sangat penting sekali itu satelit. Jadi mengetahui wilayah musuh, kemudian memetakan, bahkan sampai terlihat orangnya, gitu kan. Di zoom lagi, bisa terlihat orangnya. Oh ini pergerakan orangnya. Jadi bisa mudah mengatur strategi bagaimana bisa menguasainya. Kalau ini berhubungan dengan tambang, ya ini bisa terlihat. Ya, kalau dari sini sih memang karena terlihat permukaannya saja. Tapi kan dari sini bisa oleh ahli geologi dia bisa tahu. Dilihat dari patahannya, sesarnya, apa namanya, kan bisa terlihat ini arah batuannya ini kemana. Dan nanti kan dari situ diasosiasikan ya. Kalau emas itu biasanya dia di mana, di patahan atau mungkin dari batuannya dulu, batuan apa itu biasanya kalau emas adanya itu. Kemudian dia di mana letaknya, kan? Apakah dia di patahan atau lain sebagainya gitu kan. Seperti ini kan. Ini kalau di zoom lagi ternyata di sini. Wah ini ada apa di sini kan? Ini masih kecil sih nggak kelihatan. Bahan tambang apa di sini? Ada juga yang endapan dekat sungai atau kalau dekat gunung ini kan tinggi-tinggi. Nah ini bisa terlihat diasosiasikan. Nah, kalau seperti ini kemungkinan di sini adalah misalnya boksit atau nikel atau besi atau yang lainnya. Ini banyak di daerah sini kan dengan peta geologi. Nah ini kalau kita lihat nih di Indonesia sekarang di Sumatera. Kalau ini Sumatera, kalau ini Sulawesi ya. Nah, di Sumatera. Oh ini di peta geologi Bengkulu. Nah ini peta geologinya. Jadi ada ukuran-ukurannya ini, belat-belatnya nih, kotak-kotaknya nih. Nah ini kotak yang mana? Ya, kan ada keterangannya dia nanti. Mungkin kotaknya sebelah mana nih? Sebelah sini mungkin ya. Ini kan ada semacam kayak danau. Sini mungkin. Terus kemudian ini warna-warnanya ada batuan-batuan tertentu, apa batuannya. Terus kemudian umur geologinya. Ini peta geologi. Ini. Peta geologinya. Jadi ada, ini batuannya sama semua nih. Yang ini warna ini. Ini juga ini. Nah ini batuan-batuan ini adalah diketahui. Ya ini kan diasumsikan ini di atasnya tidak ada apa namanya atau pohonan ini. Kalau di land covernya itu tutupan lahannya ya tertutup oleh hutan ya, oleh tumbuhan atau oleh pemukiman. Tapi kalau ini kan dia hanya geologi batuannya saja. Jadi bawahnya ini bisa terlihat peta geologi. Ini juga di Sulawesi. Nanti bisa terlihat nih nanti untuk kalau ini nanti direncanakan sebuah ibu kota di sini. Nah, di sini tanahnya batuannya seperti apa? Nanti meletakkan kalau membuat struktur ruangnya mungkin meletakkan pusat-pusat pemerintahnya di mana, transportasinya dan sebagainya, dan potensi-potensi gempa atau yang lainnya bisa terlihat atau bisa diantisipasi. Ini juga Ciomas kali ya proyeknya. Cibatu, Sekolah, Cikadu, Pasir Batu, Cikaleng, Jampang formation ini Jampang ini formasi ini
ini apa geologi, seismik, jadi gempa. Ini apa namanya, Jampang itu di Banten ya. Gitu. Kemudian juga ini kalau ini di luar negeri sih, peta-peta geologi ini. Ya ini yang bisa membaca lebih detail lagi ahli geologi. Ya, kita sebenarnya ingin tahu saja. Nanti kan kita ingin tahu ya, tidak awam, tidak awam sekalipun. Jadi kita tahu batuan-batuan ini. Ada fault, ada macam-macam ini. Kemudian ini untuk apa namanya? Kadang untuk batuan itu kan kita butuh sampel ya, agar kita bisa mengetahui batuan ini jenis apa, kemudian juga dari situ luasnya seberapa dan sebagainya. Kita butuh pengambilan contoh sampel. Lagi kalau ahli geologi dia kan di labnya itu berarti batu-batuan tuh, banyak sekali batu-batuan. Itu batuan dari mana? Batuan dari lapangan, ya, dari ketika diambil kemudian diuji di lab. Ya. Bagaimana caranya? Ya dengan di grab atau diambil, dicomot, ada dikeping, dicip, ada yang di ruah, ada bulk, ada diacak random, ada yang kisi. Kemudian nanti ada yang disingkap, ada yang diapung, ada yang dialur, ada parit atau sumuran. Ya ini. Nah, karena Indonesia ini kan, ya itu tadi, Indonesia kan tropis, jadi pelapukannya sangat tinggi sekali, degradasinya itu. Ini awalnya kan batuan sebenarnya, tapi kan kalau pelapukan dari air, dari angin, dari panas dan sebagainya, sehingga jadilah tanah dan kedalamannya tak tinggi juga ya, seperti ini kan tinggi. Jadi untuk sampai kepada mineralnya itu ya butuh usaha dulu, digali dulu. Kalau ini masih galian yang sederhana ya, belum menggunakan mesin dan sebagainya. Ini juga kalau ini mungkin sudah tersingkap saja nih di pinggirannya, sama seperti ini. Ini kan ini ada, ternyata di sinilah ada mineralnya. Nah, ya, nggak tahu ini lagi diambil sampelnya nih. Mungkin apa dia mineral nih? Ternyata ada emas, emas pinggir jalan ini. Bahaya nih. Ada orang ini. Kemudian ada juga dengan geokimia. Kalau tadi fisika, sekarang geokimia. Dengan apa ya cairan-cairan kimia ini? Ya, yang cairan-cairan kimia ini kemudian diuji. Itu kan bisa kelihatan. Ya, kalau pakai air raksa itu ketahuan dia kapur atau tidak. Gitu. Ya, karena dia bereaksi atau enggak. Kalau di campur itu dia bereaksi ya, berarti ini apa? Misalnya itu kapur atau yang lainnya ya, atau mungkin batuan-batuan lainnya kalau dituangkan cairan kimia tertentu, bagaimana reaksinya, bereaksi atau tidak. Nah, nanti terlihat di situ. Oh ini untuk mengenalinya mineral-mineral tersebut. Ada juga dengan listrik, ada juga bisa dengan listrik atau magnetik, gitu. Atau gaya berat, itu juga bisa. Pada ini yang geofisika. Nah, kemudian juga dengan yang pengeboran, ya, karena kebanyakan batuannya itu di dalam, jadi harus melewati lapisan solum tanah dulu. Nah, bagaimana caranya? Dibor atau dengan teknik-teknik yang lainnya. Nah, seperti ini kan, dibor nih. Ini di sungai nih, endapan sungai. Jadi di endapan sungai, ini nanti bisa terdapat. Kalau ini di hutan, ya, juga sama dengan mesin, ya. Tapi masih kelas menengah lah ini ya. Kalau yang sudah kelas berat itu yang modalnya besar, penambang besar itu alat-alatnya juga alat berat dan sebagainya. Tapi juga yang didapatkan lebih banyak. Ya, kalau ini lebih mungkin agak sedikit ya, menengah lah. Nah, kemudian ini ada wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan. Karena memang harus diatur pertambangan tersebut. Kadang kan ada tambang yang didapatkan atau ditemukan oleh warga. Tapi ternyata itu tanahnya atau lokasinya itu punya tanah negara atau punya pengusaha dan sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkanlah memang peraturan-peraturan untuk penambangan ini, dan memang ini SDM ya, Kementerian SDM yang bertanggung jawab ini.
Nah, di sini ada wilayah pertambangan, ya, disebut dengan WP, wilayah pertambangan. Dia ada wilayah usaha pertambangan, ada juga wilayah pertambangan rakyat, ya, WPR, WUP, wilayah pencadangan negara, WPN, macam-macam nih istilah-istilah ini. Jadi dia diatur dan undang-undangnya nomor 4 2029. Jadi pelaksanaan pertambangan rakyat, nah, agar tidak terjadi konflik ini. Bagaimana diatur oleh negara. Jadi adanya negara itu hadir di proses pertambangan ini. Kalau tidak diatur nanti bisa terjadi konflik. Baik antar warga atau warga dengan perusahaan ataupun dengan pemerintah. Gitu. Nah kemudian wilayah hukumnya, nah ini terbaru Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Non wilayah pertambangan adalah wilayah yang belum ada potensi, wilayah yang dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Ini berarti wilayah yang tidak boleh dilakukan pertambangan. Jadi wilayah ada yang non, ada yang tambang. Nah, yang tambang dibagi lagi. Ada WUP yang tadi itu. Wilayah usaha pertambangan, ada WPR, wilayah pertambangan rakyat, ada WUPK, PK, ada juga WPN, tadi pencadangan negara. Nanti izinnya ada lagi kali ini CIP, IPR, UPK, UPK ini kalau memang bidangnya mau ke arah pertambangan bisa mengurus izin pertambangan dan kemudian bisa melakukan kegiatan penambangan ini. Untuk yang WUP, wilayah usaha pertambangan, jadi dia batuan pembawa memiliki daya cadangan mineral. Bukannya batu bara tidak tumpah tinggi dengan WPR-VPN merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Nah ini untuk kriteria WUP. WUP dapat terdiri atas satu atau beberapa desanya. Ada WUP mineral radioaktif, ada mineral logam. Ternyata mineral ada dibagi-bagi lagi nih ya. Mineral logam, mineral bukan logam. Ada mineral radioaktif, ada batu bara, ada WUP batuan. Nah, udah macam-macam. Jadi nanti kalian kalau bergerak di bidang pertambangan, berarti pertambangan apa? Pertambangan batu bara, ya ada lagi sendiri. Pertambangan mineral logam, ada. Mineral bukan logam, mineral radioaktif. Nah ini yang hubungan mungkin tadi dengan baterai atau yang lainnya ya. Mineral radioaktif, jadi bahan-bahan pembuatan radioaktif. Ada juga yang batuan. Nah, mungkin ini hubungannya dengan batu akik lah dan sebagainya. Kemudian juga ya ini dia salah satunya nih, wilayah seperti ini, wilayah yang terdiri dari WUP dan yang WUP dan bukan WUP. Ada yang WPR, pertambangan rakyat. Nah ini yang namanya rakyat kan, dia mempunyai wilayah, kemudian ternyata ada tambang di situ dan juga harus diatur antar warga. Jadi diperbolehkan untuk menambang rakyat itu, tapi dengan aturan, ya, mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Luas WPR itu adalah 100 hektar, ya boleh hektar. Kalau pertambangan ya memang mainnya sudah hektar-hektaran ya, yang tidak yang kecil. Melibatkan luas lahannya yang lumayan besar. Ada juga yang WPN, pencadangan nasional. Kalau ini untuk negara. Jadi dia cadangan untuk batu bara, untuk konservasi, perlindungan ya, ekosistem dan macam-macam. Nah, berarti di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini di daerah Kendari, ini memang daerah pertambangan nih, yang banyak orang asing di sini ya, di Sulawesi itu, orang dari Tiongkok itu macam-macam. Karena daerah pertambangan di situ. Nah di sini di Kolaka, Pomala. Nah kalau lihat sini adalah batuan ultrabasa, ini istilah-istilah geologi nih ya. Di sini batuan ultrabasa. Kawasan konservasi, nah ini tidak boleh hutan dan sebagainya. Tapi di dalamnya ternyata ada ini batuan ultrabasa nih. Ini batuan ultrabasa. Nah ini kalau ini asosiasinya apa nih batuan ultrabasa ini? Apakah dengan mineral atau yang lainnya? Kemudian di sini ada WUP. Ya WUP ini wilayah usaha pertambangan. Ini WP yang putih. Kemudian ada yang WPN.
Oh bukan, maksudnya yang ininya biru. Nih WUP berarti di sini. WPN, wah ini berarti ini punya negara. WPR mana nih yang belum ada nih? Usaha pertambangan nih. Ini yang boleh untuk usaha pertambangan nih. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kalau ini pencadangan nasional. Kalau semua digarap habis lah. Ini juga di bawah. Ya. Berarti kalau WPN itu kalau benar-benar darurat aja dipakainya ya Pak ya, lagi Ya, genting-gentingnya karena ya, Pak. dia ada kepentingan konservasi juga nih. Ini kan kalau diperbolehkan untuk ditambang juga di sini. Oh, ini kan hutan nih, kan konservasi nih. Bisa habis nanti. Jadi mungkin diatur ya. Ini mungkin dicadangi saja dulu. Ini ya. Ya nanti mungkin pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur, menentukan mana WUP, mana WPN. Kan ini kan WUP ini kan berarti apa namanya, perusahaan-perusahaan ini swasta dengan modal yang besar dan sebagainya. Jadi WPR saja nggak ada di sini. Iya, mungkin ada tapi tempat lain yang lainnya. Jadi tambang-tambang rakyat yang modal terbatas juga resiko tinggi itu tidak di sini. Di sini malah dia perusahaan-perusahaan besar nih di batuan ultra basa. Nah, nggak tahu nih batuannya apa namanya, menghasilkan mineral apa ini dari batuan ultra basa. Tapi yang bagi yang geologi, arkeologi jadi tahu, dia bisa tahu. Setahunya adalah biasanya asosiasi dengan batu ultra basa itu apa ada di situ tuh. Apakah emas, apakah boksit, apakah nikel, apakah besi dan sebagainya. Ternyata di sini ada hutannya juga nih, hutan lindung di sini. Pertambangan ternyata ada hutannya. Nah, ini jadi kewenangannya harus diselesaikan juga nih. Apakah ini di hutan ini boleh juga untuk pertambangan, sehingga kalau gitu ya ini habis nih nanti hutannya nih dieksploitasi karena di bawahnya ini ada mineral gitu. Nah, itu nanti mungkin akan diatur kali ya oleh pemerintah setempat. Bagaimana? Satu sisi pemerintah setempat, pemerintah daerah ya ingin dapat uang, ingin apa namanya, maksudnya penerimaan daerahnya, ya. Penerimaan daerah, PDAM, penerimaan daerahnya. Nah, ingin tinggi, kenapa? Agar pemasukan Pemdanya itu tinggi. Nah, kalau pemasukan tinggi, pemasukan Pemda tinggi, mudah-mudahan jangan tinggi korupsi ya. Kan bisa untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk bangun jalan, pusat-pusat ini kegiatan masyarakat, ya, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya gitu. Tapi juga di satu sisi kalau terlalu sama ya dengan ini bahaya juga, ini kan wilayah konservasi. Ini kan hutan lindung ya nanti. Tapi nggak tahu peraturannya apakah bisa dilakukan penambangan di hutan lindung ya. Bisa jadi mungkin boleh atau gimana. Mungkin harus lihat dulu peraturannya. Itu. Nah, wilayah ada juga pertimbangan wilayah khusus WUPK. Kalau ini dia berarti harus ada kontrak atau perjanjian. Tetapkan. Jadi mungkin pemerintah daerah yang mempunyai wilayah dengan para pengusaha tambang ini yang di wilayah WUPK ini yang khusus. Nah, jadi dari sini potensinya itu ketika lakukan penambangan ini potensinya untuk mineral di logam atau mineral di ini Indonesia itu sangat tinggi. Indikasi mineral data hasil penyidikan sumber data cadangan data hasil eksplorasi rinci kelayakan ya. Jadi untuk mengetahui mineral itu bisa menggunakan peta geologi. Terus untuk bisa mengetahui indikasi mineralnya dari hasil penyelidikan. Kemudian untuk tahu sumber daya cadangannya ya harus di studi dulu kelayakannya berapa cadangan ketika ditambang itu berapa yang bisa dihasilkan. Jadi harus akan studi. Ini contoh adalah formasi pembawa mineral logam. Pembawa mineral logam. Maksudnya itu bawaannya dari logam itu apa sih? Tapi ini terlalu kecil ya. Ini di Sulawesi.
Jadi pembawa mineral itu. Jadi dari situ bisa ketahuan mungkin apa mineral yang terkandung dari situ. Dan juga di Kolaka Utara, Konawe Utara, Luwu Timur, Morowali dan sebagainya. Ini di wilayah Sulawesi ya, Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Nah, indikasi mineralisasi. Ya, indikasinya apa nih? Dari situ bisa ketahuan mineralnya apa. Nah, berarti kan harus ada geokimianya, singkapannya, batuannya itu. Nanti baru ketahuan dia mineralnya apa di situ. Ya harus diuji. Batuannya mungkin diambil sampelnya dan diuji secara geokimia. Dikasih cairan-cairan ini bagaimana reaksinya gitu. Kan ketahuan kalau emas misalnya emas bercampur dengan batuan. Nah, kemudian untuk memisahkannya kan disiram cairan apalah gitu, secara kimia. Nanti yang batuan mungkin bereaksi dia akan pisah. Hancur lah mungkin batuan. Tapi kalau yang emas enggak. Nah, itu. Jadi dengan proses geokimia, penyulingan dan lain sebagainya. Atau untuk penentuan ya, ini batuan ini apa sih jenisnya, mineral ini menjadi jenisnya apa. Nah itu juga. Nah ini potensi. Ternyata kalau kita lihat sini potensinya mineral logam. Ini yang logam aja sih. Wah ternyata mineral logam tuh dari Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi. Dan sini. Tapi Papua kurang. Belum ini terlalu banyak. Tapi dia mungkin mineral yang lain ya banyak. Nah, kalau ini untuk yang logam. Tapi kalau Indonesia sih kaya semuanya itu bisa ada semua. Kemudian lokasi sumber daya dan cadangan. Dari mana taunya? Dari eksplorasi pemerintah dan studi kelayakan EKP Badan Usaha. Nah, ini cadangan. Peta sebaran sumber daya dan cadangan mineral logam. Oh, tadi mungkin belum terlalu lengkap ya. Nah, ini udah lengkap sekali. Sampai Papua juga ada semua mineral yang kaya. Ini kalau di Sulawesi ini ternyata banyak sekali di kaki yang K-nya ini nih. Banyak sekali di Sumatera, Kalimantan di sisi sebenarnya Kalimantan apa nih? Timur ya. Kalimantan Timur atau Kalimantan apa ini di sini? Barat, mungkin Kalimantan Barat. Nah, kemudian juga di sini nih. Ini di mungkin pulau apa nih? Bangka Belitung atau Riau ya. Banyak sekali nih merah. Kemudian di sepanjang. Nah, ini adalah sepanjang ini nih. Ring of Fire. Ring of Fire kan dari sini. Dari sini melingkar terus di Sulawesi naik ke atas. Nah, ternyata yang dilalui oleh Ring of Fire itu adalah jalur-jalur mineral semua. Ini kan lihat dari ujung sini, ini kan sama dengan jalur Ring of Fire. Dari Aceh ini ujung, terus ya Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, terus Jambi, Lampung, terus ke bawah itu kayak Jawa juga pantai selatannya itu tempat Ring of Fire-nya itu juga. Jadi mungkin adil ya, dikasih bencana tapi juga dikasih sumber daya lahan, sumber daya alam yang kaya. Nah ini persebaran izin usaha pertambangan kontrak karya mineral 2020. Nah ini itu masih banyak nih di sini perusahaan ini. Ini dari sini kamu apa nih mungkin Bangka Belitung kali ya di sini. Kemudian di sini Kalimantan Barat, kemudian Sulawesi juga di sini. Jadi perta wilayah seberang hutan, kali ini hutannya. Nah, jadi dia harus ditampalkan memang hutan dengan tambang. Nah, seperti tadi kan atasnya hutan lindung, tapi di bawahnya tuh ada bahan tambang tuh galian tambang. Nah, jadi harus bisa sinkron. Ini contohnya ya. Contohnya ini wilayah pertambangan di Jawa dan Bali. Ya, Jawa dan Bali ini sebagai salah satu contoh. Ini benar. Nah, kita lihat di sini. Ini ya. WU batu bara, wilayah usaha ini pertambangan yang untuk
para pengusaha. Yang hijau itu batu bara. Coba kita lihat ini hijau. Ini di Jawa Bali ya. Sedikit terlihat. Ya karena kebanyakan kalau batu bara di Kalimantan. Mineral logam yang warna biru. Wah, ternyata logam yang banyak. Dan banyaknya itu di selatan ya. Daerahnya memang berbukit dibandingkan yang utara, Pantura. Nah, ternyata di sini adalah banyak menyimpan logam. Kemudian di situ ada yang merah radioaktif. Oh, banyak juga radioaktifnya di sini Banten dan Jawa Barat, Jawa Timur nih di area sini. Kemudian mineral bukan logam dan juga batuan. BUP tapi bukan logam. WPR yang ini, tapi agak saru sih warnanya ya. Dan merah ini cadangan negara. Kemudian ini juga masih sama tambang nih ya. Dengan ini. Kemudian dah selesai. Ini. Pak, saya mau tambang. nanya Pak. Ya silakan. Kan zaman dulu waktu Indonesia dijajah kan diambil juga mineral dan lain-lainnya Pak. Kan pasti ada peta persebarannya. Iya. Nah Indonesia pas awal-awal kemerdekaan itu waktu lagi mau merintis di usaha pertambangan mereka tuh pakai patokan peta zaman dulu waktu Belanda, Jepang atau dia bikin sendiri dari awal Pak? Iya benar bagus ya. Jadi pembuatan peta itu pasti dia menggunakan survei ya, harus surveyor. Nanti kita juga belajar yang pemetaan itu. Tidak hanya peta tambang, semua pembuatan peta itu sama prosesnya. Peta tambang, peta pariwisata, peta perikanan, pertanian. Ya. Untuk pertambangan ini memang hubungannya dengan geologi. Tadi geologi itu. Jadi peta geologi itu intinya. Nanti dari situ ketemu ada batuannya apa. Nah dari batuan tersebut nanti tadi itu dia bisa terlihat bahan tambangnya apa di situ, potensi bahan tambangnya. Apakah itu tadi emas, yang paling terkenal ya emas lah atau yang lainnya lah gitu ya. Nah karena itu terlihat dari teknologi pada saat itu ya. Kebetulan waktu zaman Belanda atau Jepang, kalau Jepang sebentar sih, hanya 3,5 tahun ya. Belanda sebenarnya yang lebih panjang itu 350 tahun, 3 abad, sehingga banyak yang sudah dihasilkan dari peta tambang itu. Tapi kan namanya teknologi terus berkembang terus gitu. Bisa jadi mungkin yang dulu sudah dipetakan ternyata ketika dibuat lagi ada sumber-sumber daya alam lagi tuh pertambangan yang muncul lagi ya. Dengan teknologi, karena kan teknologi berkembang ya. Ada tadi kan pakai getaran atau pakai, kalau geofisik itu bisa ini untuk mencari minyak atau mencari dia kan pakai itu seismik atau pakai radar atau pakai yang lainnya itu teknik-teknik itu sehingga bisa terlihat. Tapi itu biasanya untuk minyak sih ya. Tapi kalau untuk tambang ini kan dia identik dengan batuan sebenarnya. Batuan. Jadi di batuan apa dulu? Biasanya dia bahan tambang itu dia di batuan apa gitu. Nah itu. Nanti dari situ terus kemudian juga dari situ ahli geologi juga dia bisa lihat dulu apakah di patahan gitu atau di sesar atau di letak dari batuan itu, letak dari bahan galian itu. Nah, setelah itu kemudian dilakukan penambangan itu. Bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak juga. Ternyata enggak ada di situ. Bisa jadi berhasil juga. Tapi biasanya melalui singkapan tuh ya. Jadi enggak perlu dikeruk lagi atau ternyata sudah tersingkap. Nah, ini ada bahan galian di sini kan. Ya tinggal dicari lagi di bawahnya itu mungkin lebih banyak lagi. Nah, terkait dengan peta tadi itu, peta pertambangan. Ini lebih peta pertambangan tapi sebenarnya peta geologi lah. Nah, peta geologi ini. Kalau geologi itu kan dia sangat lambat sekali berubahnya. Beda dengan peta misalnya permukiman.
Itu cepat sekali permukiman itu 5 tahun juga sudah berubah banyak. Ya, yang tadinya lahan kosong, 5 tahun berikutnya atau 10 tahun yang lalu ini kosong tanahnya ya, lahannya. Tapi sekarang sudah banyak sekali perumahan banyak sekali. Nah, kenapa itu? Karena ini perkembangan manusia itu cepat, dinamis. Nah, geologi itu lambat sekali, bahkan mungkin 100 tahun nggak berubah gitu. Kalau ini memang dalam peta geologinya itu di sini ada batuan apa misalnya tadi ya, batuan beku atau batuan apa itu jenis tertentu itu. Nah, di area tersebut maka 10 tahun 20 tahun tetap aja seperti itu. Nah, jadi misalnya sudah dibuat oleh Belanda, bisa jadi mungkin masih dipakai karena nggak berubah batuan tersebut, kecuali mungkin salah identifikasi ya, ternyata mungkin informasinya batuannya apa, atau mungkin yang tadi juga diupdate saja, ternyata ini ada perubahan batuannya gitu. Nah, yang bisa merubah itu kadang-kadang bencana alam juga tuh, seperti apa waktu yang di Sulawesi itu fluktuasi gitu, atau ada gempa gitu ya, atau ada, kalau tsunami nggak terlalu ya, karena tsunami kan hanya di atas saja geomorfologinya, tapi yang di bawah-bawah itu ya gempa atau yang lainnya itu nanti bisa merubah struktur batuan itu. Tapi juga sebenarnya sangat itu juga ya, dia bergeraknya sangat sulit ya kalau peta geologi itu, maksudnya berubahnya itu formasi batuannya itu kayaknya juga 10 tahun 20 30 tahun juga masih tetap seperti itu jenis-jenis batuannya peta geologi. Karena peta geologi itu berisi dengan peta batuan, bukan yang ada di atas permukaan, bukan, tapi di bawahnya itu batuannya. Bisa jadi kalau kita lihat peta Jakarta, kita tahu tuh nanti kita ini hidup di atas batuan apa itu di bawahnya. Nah, itu ada peta geologinya, peta batuannya itu. Yang tadi jenis batuan yang tadi diperlihatkan ya. Tadi itu peta-peta geologi, peta-peta batuannya itu. Nanti dari peta geologinya itu baru bisa diidentifikasi lagi peta tambangnya itu. Peta tambangnya, terus peta-peta yang ikutan-ikutan yang lainnya tadi ya, mineral atau juga minyak dan sebagainya. Gitu. Baik, itu ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Kan tadi dibilang kalau misalkan radioaktif itu banyak di Pulau Jawa kan, Pak? Oh iya tadi ya. Iya. Di daerah lain tuh nggak banyak gitu kan, Pak? Maksud saya tuh saya mau nanya, kenapa bisa banyak di daerah Jawa? Maksudnya faktor yang mendukung Oh iya. radioaktif itu banyak di Jawa. Benar-benar. Nah, bagus tuh pertanyaannya ya. Jadi tadi tuh kalau kita lihat tadi dari petanya tadi ya, ternyata itu ada yang banyak di Jawa itu radioaktif ya. Gitu. Nah, tapi tadi itu ya, ternyata ada hubungannya dengan Ring of Fire. Balik lagi ke Ring of Fire. Apa cincin api, maksudnya itu tempatnya tempatnya bersinggungan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Gitu. Jadi gesek, ya mungkin geseknya nggak kalau dalam skala kecil sih nggak masalah ya. Ini benua dengan samudra, lempengnya ini geser gitu. Ada yang bisa patah gitu. Ada yang itu kan menyebabkan getaran besar. Nah, itulah akhirnya yang timbulnya gempa bumi. Makanya di tempat yang Ring of Fire itu kan rawan dengan gempa. Rawan dengan gempa, rawan dengan gunung meletus, rawan dengan ya itu dua itu, tsunami juga. Nah, yang tadi ya radioaktif. Nah, jadi kalau tadi dilihat
Imbalansi logam moneter radioaktif. Nah jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan ring fire itu kan memang dari atas nih ya, dari atas. Terus kemudian dari dari daratan Asia itu. Makanya kemarin ada Turki gempa, kemudian juga kadang-kadang daerah-daerah apa itu karena dilalui itu. Sini daerah itu. Nah, ini kan di sini nih ring of fire-nya nih. Di sini dia ke sini Indonesia terus naik ke atas Filipina, Jepang. Nah, udah daerah-daerah itu daerah-daerah gempa itu. Ya, kalau daerah sini kan Papua yang sebelah sini kan jarang gempa ya. Kemudian Australia juga sebelah sini karena dia nggak terlalu dilalui oleh ring of fire. Atau juga di sini nih Thailand, Malaysia itu kan jarang terdengar dia gempa. Nah, atau juga yang di sini nih di Kamboja, Vietnam, jarang kita lihat lah udah gempa besar sampai orang banyak yang meninggal. Nah Indonesia, ini Indonesia Filipina kena juga nih Filipina sini kan di atasnya. Nah ini udah ini langganannya gempa, termasuk Jepang nanti naik teratas Korea Jepang ya, Jepang itu sama seperti Indonesia persis sama. Nah ternyata di daerah jalur ini juga jalur yang kaya bahan tambang di sini tuh kan banyak sekali. Dia ngumpulnya dari sini. Meskipun ada juga sini apa nih Kalimantan sini kan nggak dilalui ya. Nah, tapi secara umum ini tuh lihat di sini ini jalur yang kaya dengan tambang tuh. Apalagi kan lihat sini kan. Ini memang lewat apa Maluku juga di sini nih ke atas ini kan Ring of Fire itu. Ini sehingga sini di kepala pulau ini Papua di sini ya. Itu juga ada. Nah, termasuk radioaktif juga di situ. Akhirnya muncul apa sumber-sumber penambangan gitu ya. Radioaktif dan macam-macam yang itu memang sebagai bahan baku tadi mungkin baterai lah atau mungkin bahan baku yang lainnya itu. Nah, itu jadi ada bencana, ya ini ada bencana, tapi ada juga sisi barokahnya juga berkahnya juga. Jadi dikasih memang ini keadilan. Ya. Kalau tempat lain nggak ada tambang, tapi juga nggak ada gempa. Kan di sini Malaysia sebelah sini kan nggak ada tambang sih. Bukan nggak ada tambang ya, mungkin ada ya, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kaya seperti di sini. Dia, tapi juga nggak ada gempa. Ya mungkin ada juga, tapi nggak terlalu ini. Gempa kala gunung berapi. Ya kalau di sini, ini kan, tapi tahun ini atau beberapa tahun terakhir belum terjadi lagi gempa ya, belum tahu juga ya, mudah jangan. Ya. Dan tsunami juga. Nah, apa kan terjadi di laut, wah udah tsunami jadinya. Tapi ternyata daerah ini kaya semua nih dengan tambang, dengan mineral-mineral yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kita bangganya dengan ini banyak sekali nih. Ya silakan. Kalau Jawa itu banyaknya minyak bumi juga ya Pak? Kalau nggak salah banyak Ya, tambang minyak gitu Pak. ya kan dia di Cilacap tuh kan, Balongan. Tapi dia sebagai itu sih kilang juga jadi penampungannya. Terutama yang di laut juga itu banyak juga tuh di laut juga yang on source dan off source. Yang di laut itu kan di laut juga penambangan itu, tapi lebih beresiko ya karena kan alat-alatnya macam-macamnya itu. Jadi di wilayah rawan bencana, tapi juga di situ situ banyak bahan tambangnya. Jadi itu luar biasa. Sudah adil. Kan kalau dikasih bencana aja nggak dikasih ini kan kasihan juga. Nah, jadi sudah lengkap sebenarnya. Jadi dikasih itu juga bencana tapi dikasih. Tapi ya itu juga bukan langsung ini perlu ada teknologi juga, perlu ada ini untuk menggarapnya. Tapi terkadang juga di daerah kita ini sebenarnya lebih sumber SDA-nya itu mungkin lebih ini juga terkadang itu mudah juga ya, seperti batu bara ya teman-teman yang kita yang ada di Kalimantan itu kadang-kadang juga tidak melalui kedalaman yang sangat itu udah tersingkap itu batu bara di Kalimantan.
Itu juga tadi yang tadi di Sulawesi juga itu. Mungkin terlalu dalam, tapi sudah ketemu itunya semuanya itu. Sumber daya itunya. Termasuk emasnya di Papua itu. Yang sampai dengan ininya di Freeport dan sebagainya itu. Sensitif juga. Kemudian juga di apa? Termasuk di Indonesia Tenggara juga tuh. Newmont. Itu kan emas juga. Jadi banyak lah jenis-jenis semuanya itu ada semuanya di apa namanya di Indonesia ini. Pak, berarti kalau kayak survei tambang gitu bisa lebih dari setahun, bisa sampai 5 tahunan berarti ya Pak, buat surveinya aja Ya, sebelum masuk ya Pak? iya. Itu kan mas macam ada bagian-bagiannya tuh. Ada yang memang dia eksplorasi, ada yang mungkin pencarian. Nah, kalau pencarian di laut juga kapalnya dengan membawa alat-alatnya itu ya, dengan sangat mahal itu. Kemudian juga, nah itu ahli-ahli itu tuh geofisik itu untuk mencari di mana sumber-sumber itu. Kalau untuk minyak dengan alat itu, dengan alat untuk pakai getaran, pakai apa itu ya, dengan alat fisika itu, misalnya dengan getaran ya. Jadi kalau dia kena ke minyak beda getarannya dengan dia kena ke batu atau dia kena ke air atau kena apa. Jadi mungkin ada satuan ininya ya, penghitungannya. Ketika alat itu dinyalakan itu, nanti kan ada bisa dibaca sama dia tuh seismiknya. Wah ternyata ini kok getaran sekian ini, nah ini adalah biasa minyak nih getaran. Atau getaran ini, wah ini nggak ada ini berarti ini. Kalau ada, oh ini ternyata ada nih getaran di sini minyaknya atau apa, oh berarti kemungkinan juga bisa terlihat apa dari situ bisa terbaca dari kedalaman sekian meter atau kilometer nih ada ininya di sini karena dia memantulkan atau reaksinya seperti itu. Ya kemudian dilakukanlah tadi itu penambangan tadi bisa berhasil bisa enggak juga namanya itu kan di bawah itu. Nah kalau yang tadi batuan itu tadi itu lebih ke arah asosiasi terhadap batuannya itu. Kalau yang mineral ya tadi. Jadi batuan apa di sini dengan berdasarkan peta geologi. Nah, kemudian nanti bisa terlihat asosiasinya kalau batuan ini adanya apa di sini. Biasanya batuan emas itu dekat dengan batuan apa atau timah itu dengan apa batuannya. Misalkan bisa ketelewan. Bisa apa jarang misalnya emas itu dengan batuan beku atau apa kan. Biasanya mungkin di batuan sedimen kan. Makanya ada penambangan itu di pinggir-pinggir pantai, pantai atau sungai. Endapan itu kan macam-macam atau yang lainnya lah gitu. Jadi berdasarkan peta geologi untuk mencari bahan tambang-tambang ini. Makanya ada teknik geologi tuh. Jadi lebih ke teknikannya untuk apa namanya tadi geologi ekonomi, bernilai ekonomi seperti itu. Baik, ada lagi? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Iya. Saya Ahmad Fahri mau nanya, menurut Bapak apa efek sosial yang akan ditimbulkan apabila pembuatan pembuatan lahan tambang hanya berdasarkan peta geologinya saja, tapi tidak memperhatikan sisi sosial geografisnya, Pak. Makasih. Ya, benar. Nah, makanya itu dalam penyusunan itu, misalnya RDTR, perencanaan di tata ruang atau RTRW, atau dalam perencanaan kawasan-kawasan tertentu, itu kan dia mempertimbangkannya semua aspek. Apalagi tata ruang. Iya, maksud tata ruang itu, perencanaan tata ruang. Jadi, nah yang kita pelajari ini adalah aspek-aspek dasar nih. Geologi, kemudian juga tadi geomorfologinya, meskipun geologi juga macam-macam tadi ya, termasuk geomorfologinya di situ, kemudian hidrologinya dan sebagainya. Itu adalah aspek-aspek dasar tuh. Sebelum yang lainnya lagi. Yang lain lagi juga seperti apa? Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kemudian ekonominya juga, PDRB dan sebagainya itu sudah macam-macam lagi tuh. Nah, tapi yang dasar-dasarnya ini, nah itu tuh penentu di awal. Jadi karena kan kita larinya ini ke arah
perencanaan kita, planning. Perencana kalau arahnya mau ke tambang ya berarti arahnya ke bagaimana mengambil yang di bawah itu. Kalau perencana, kalau misalnya di bawahnya itu ternyata ada bahan mineralnya, ya mungkin tahulah ada di situ. Kalau mau ditambang ya mungkin diserahkan kepada orang ini apa pertambangan. Tapi mungkin apa namanya kawasannya itu yang kita tentukan plannernya. Di sini adalah kawasan pertambang yang tadi WPU itu, wilayah usaha penambangan. Nah itu yang menentukan delineasinya itu, nah harusnya itu orang planner itu. Tapi kalau ini untuk menggalinya bagaimana ininya macam-macamnya, nah, itu silakan orang pertambangan yang mengambil itu. Jadi kita tentukan saja delineasi wilayahnya. Nah, sehingga tadi kan ada pertampalan itu tuh. Ternyata di situ hutan lindung juga dan wilayah WPU juga. Nah, itulah kedudukan planner tuh di situ. Ini mau dikasih ke WPU atau tetap jadi hutan lindung gitu. Atau kompromi. Jadi atasnya tetap hutan lindung tapi bawahnya galian gitu. Ya bisa saja, bisa saja mungkin. Tapi galian yang pertambangan yang aman juga, jadi mungkin meskipun bawahnya digali itu atasnya itu hutannya tetap lestari, itu bukan malah longsor atau yang lainnya gitu. Bisa juga gitu. Nah, itu sebenarnya peran planner tuh di situ. Ya, belum lagi yang dampak-dampak yang lainnya. Kadang-kadang kan kalau penambangan ini dengan modal kecil ya, maksudnya kadang-kadang tuh merusak lingkungan tuh ya, dari alatnya, dari orangnya, dari yang lainnya, karena dia kajian AMDAL-nya juga tidak mendalam gitu, karena keterbatasan dana kan. Limbahnya juga itu kan bahaya juga, limbah penambangan itu. Merkuri itu penambangan emas itu kan harus pakai merkuri ya. Jadi batu itu batu kalau penambangan emas ya, bongkahan batu yang dianggap itu ada emasnya itu harus dituangkan cairan merkuri, atau maksudnya seperti itunya obatnya, kimianya. Nanti kelihatan tuh mana yang batu, mana yang emas dari merkuri. Tapi merkuri itu bahaya sekali. Si orangnya juga bahaya, bisa biologis dari pribadinya ya, maksudnya mungkin dia bisa tidak menghasilkan keturunan atau apa itu. Atau juga buat masyarakat itu bisa tercemar gitu, misalnya airnya, macam-macamnya itu. Jadi, nah itu kan harus dikendalikan gitu, harus ini ya. Jadi di satu sisi emang penambangan menghasilkan ekonomis, tapi lingkungan juga harus diperhatikan. Nah ini bagaimana si planner ini bisa mensinkronkan itu tuh. Jadi tetap lingkungannya terjaga, tapi juga ekonominya bisa terbangun juga dengan adanya penambangan itu. Jadi kalau nggak ditambang kan masyarakat sekitar tidak dapat uang gitu. Entah jadi karyawannya atau jadi pemiliknya atau yang sebagainya. Tapi kalau ditambang secara tidak bertanggung jawab, habis itu lingkungannya tadi ya, hutannya juga dan macam-macamnya itu. Jadi ini ya tarik menarik yang tidak pernah selesai nih kalau di dunia sesungguhnya itu, karena itu kan ada ada kepentingan, banyak kepentingan di situ. Baik, itu ada lagi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Bapak saya mau nanya. Ya, silakan. Saya mau nanya pendapat Pak tentang wacana perubahan pemindahan ibu kota itu kan ke Kalimantan Timur. Timur ya. Nah, tapi di Kalimantan Timur itu masih ada lubang-lubang bekas galian tambang yang nggak dibenahin lagi gitu loh Pak. Itu menurut Bapak gimana? Iya. Terima Iya. kasih. Biasanya kan dia penambangan itu dia ketat sekali sebenarnya kalau dalam
peraturannya ya, macam-macam teorinya, macam-macam. Itu untuk ketat sekali itu. Jadi dari sebelum penambangannya, setelah penambangannya, saat penambangannya, setelah penambangannya juga tuh harus diatur tuh. Jadi tidak serta merta aja dia selesai tambang kabur gitu. Dia harus menyelesaikan itu. Misalnya sudah selesai ditambang, habislah itu yang diambil. Misalnya batu bara habis diambil, nggak ada lagi di situ. Ada, kalaupun ada kecil-kecil sedikit-sedikit, ya sudah ditimbun lagi atau bagaimana, ada ininya, ada prosedurnya ya, sehingga dia kemudian bisa lestari lagi lingkungannya. Nah, yang terjadi kadang-kadang ya itu, karena kan setelah ditambang nggak ada uangnya lagi, udah biasanya kabur dan sebagainya dengan kong kali kong, dengan ya di setempat lah gitu. Nah, ini yang akhirnya rusaklah lingkungan itu dengan seperti itu. Sumur-sumur atau galian-galian itu ya. Itu kemudian meskipun memang kalau di kita ya kan wilayah tropis nih kita nih. Terbantunya kita tropis. Tropis itu cepat sekali langsung ditumbuhi oleh vegetasi ya. Misalnya kerusakan hutan ya. Itu. Dalam peta dilihat banyak yang botak-botak tuh pada diambilin kayunya ya. Tapi dalam berapa bulan langsung tertutup lagi tuh dengan vegetasi ya. Setahun mungkin nggak nyampe setahun ya. Meskipun tumbuhannya ya tidak sebesar yang ditebang ya. Kalau yang ditebang kan itu diameternya batangnya itu berapa meter ya. Tapi yang tumbuh itu ya mungkin kecil ya. Tapi sebenarnya cepat. Kalau di ini dia akan nutup lagi sebenarnya, nggak akan botak gitu. Hutan di Kalimantan itu dibiarkan saja juga dia akan tumbuh lagi. Cuma kan dalam proses penebangannya itu kan pasti ada alat-alat berat macam-macam mengganggu hewan di situ ya, macam-macamnya. Tapi setelah ditinggalkan sebenarnya itu udah, kecuali penambangan perubahan ini yang dalam skala luas ya, sawit dan sebagainya yang berhektar-hektar itu memang membuat itu perubahan itu. Meskipun itu pun ketika dirubah lagi bisa itu, tidak perlu ini langsung ini. Tapi kan kerusakan juga bisa diakibatkan, apalagi sawit itu menyedot banyak air. Biasanya dia itu banyak menyerap air gitu kalau sawit itu. Jadi bisa tersedot daerah di sekitarnya tuh, wilayah sekitar itu oleh tanaman sawit itu. Nah, jadi ya itu memang harus dilakukan secara bertanggung jawab gitu. Tidak cuma di ibu kota yang baru itu, tapi juga semua wilayah itu. Kalau semuanya mengikuti aturan, nah itu sebenarnya nggak masalah ya. Cuma kadang-kadang ya ini yang tidak masalah ini nih. Nah, ini tanggung jawab siapa? Ya tentunya di sini ada Kementerian SDM, kan dia ada bidang penegakannya. Seperti juga kalau perencana itu dia kementeriannya kan ATR ya, ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang, serta BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah itu kan ada pengawasan, penindakan, bahkan ada audit tata ruang. Kalau hubungannya dengan tata ruang, ini sesuai atau tidak dengan tata ruang yang dilakukan sebelum ininya, dengan rencananya. Kalau penambangan juga bisa jadi harusnya seperti itu juga, dan sebenarnya ada memang penindakan-penindakan bagi perusahaan-perusahaan penambangan yang melaksanakan penambangannya secara benar atau mungkin salah itu. Seperti itu. Baik, ada lagi? Pak, ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Menurut Bapak, solusi terhadap kita calon planner untuk menghadapi masalah ini seperti apa ya, Pak? Ya. Makasih, Pak. Bagus nih. Nah, caranya adalah setelah nanti kita lulus nih, ya bisa bermacam-macam kan.
bisa langsung kerja atau mungkin studi lagi, maksudnya kuliah lagi ya, S2, S3 itu jadi planner, atau yang langsung ini kan langsung selesai kan bekerja nih, bekerja atau pengusaha gitu. Kalau pengusaha berarti menjadi usaha apa, konsultan atau perusahaan-perusahaan yang hubungannya dengan tata ruang. Kalau bekerja bisa swasta ataupun ASN, pemerintahan. Nah, ketika masuk ke ASN itu berarti kan nanti jadi ya dalam 10 tahun 20 tahun menjadi pejabat di situ. Nah, disitulah nanti menentukannya ini nih, perencanaan sesuai dengan perencanaan gitu. Kalau yang swastanya ya sama dengan ketika ada seperti ini kan, proyek ibu kota baru misalnya, itu kan dikerjakan pasti oleh swasta gitu. Jadi akan membuat tender-tender untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Itu tidak semua diambil oleh pemerintah itu. Ya. Misalnya untuk studi awal, dia akan menggabungkan dengan swasta yang mengerjakan. Karena ketika kalian bekerja di perusahaan swasta itulah bisa memperbaiki itu. Jadi swasta bisa, segala macam bisa dilakukan itu untuk biar ini namanya tata ruang itu rencana ya, rencana. Jadi petanya itu bisa jadi sesuai atau tidak sesuai. Ya, akan rencanakan dalam 20 tahun ke depan. Itu 20 tahun ke depan. Ya. Yang sekarang existing bisa jadi akan nanti berubah. Nah, ketika nanti sudah 20 tahun itu bisa ditinjau lagi apakah tetap mengikuti yang sekarang, ada yang sebelumnya, atau dia menyesuaikan tata ruangnya ini. Itu bisa dilakukan, tapi itu harus persetujuan tuh. Makanya pembuatan tata ruang itu harus ada eksekutifnya dan juga legislatifnya, anggota dewan. Nah, pengesahan RDTR itu antara keduanya. Meskipun sekarang dengan adanya undang-undang Citata ini itu ada perubahan lagi, tidak seinian sebelumnya. Kalau sebelum itu memang harus disidangkan di anggota dewan, kemudian tanda tangannya pun semua praksi dengan kepala daerah tata ruang. Nah, kalau sekarang lebih dipermudah. Baik, mana? Ada lagi? Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Tapi kita kalau menghadapi pemerintah itu sering buntu gitu ya Pak. Kayak jawabannya itu kayak ngambang gitu ya Pak. Nah, itu kayak gimana ya Pak jawaban menurut Bapak solusinya? Kalau menghadapi pemerintah itu kan kayak sering kayak buntu gitu ya Pak. Iya. Nah, itu menurut Bapak gimana ya Pak? Ya, nih kalau jadi beda memang sikap mahasiswa, birokrat, rakyat, aparat dan juga yang lainnya. Kalau mahasiswa dia kritis. Nah, biasanya kritis kan kalau masalah bangsa. Makanya Indonesia ini bisa sampai saat ini itu karena peran mahasiswa. Ya, apalagi Trisakti yang sangat terkenal se-Indonesia itu di 98-nya itu. Mengawal reformasi gitu. Karena sikap kritis gitu. Dan itu wajar buat mahasiswa. Yang penting kritis aja dulu. Nanti kalau secara ilmiahnya ininya, wah itu bagian para profesor kali itu mikirin. Karena kalau mahasiswa belum sampai, kalau baru dari ini sebelumnya baru SMA, bagaimana mau ngelawan profesor? Kan kalau yang profesor udah puluhan tahun di bidang itu. Jadi makanya yang paling utama adalah sikap kritis itu. Ya. Tapi terutama kritis yang bertanggung jawab gitu. Bukan sekedar kritis, tapi ada dasarnya juga, kajiannya juga dan sebagainya. Tapi tidak terlalu harus ilmiah kajiannya. Yang penting kalau dia merugikan rakyat atau apa ya, itu yang paling garda terdepan tuh mahasiswa harusnya. Ya,
Meskipun dalam perkembangan zaman tuh ya mahasiswa naik turun juga pergerakan mahasiswanya. Nah ini apa mahasiswa inilah ya yang jadi, karena kalau mahasiswa kan relatif tidak ada kepentingan. Kalau kelompok masyarakat yang lain ya, mengkritisi ya wah berarti di belakangnya siapa ini, jadi banyak kepentingan. Tapi kalau mahasiswa kan akademis, jadi tidak ada di belakangnya itu, tidak ada warna di belakangnya. Memang ini kepentingan untuk di belakangnya adalah rakyat gitu. Sehingga akhirnya dari zaman ke zaman itu mahasiswa terlalu terdepan. Zaman ya Indonesia kan kalau dari sejarahnya kan banyak tuh ya periode periode orde lama, orde baru, terus kemudian reformasi dan sebagainya. Terus nah itu harusnya mahasiswa yang yang terdepan terus ini. Dan nantinya pun ketika mereka itu memang dari mahasiswanya sudah bergerak dan sebagainya, ketika nanti di perjalanannya ya itu masih ada bekas-bekasnya itu. Ya, jiwa-jiwa idealis dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau bisa pertahankan. Jadi mahasiswa ya selain belajar itu tugas pokoknya, tapi juga kalau bisa berkreasi juga dengan peminatan masing-masing. Kalau memang senangnya di organisasi seperti BEM atau parlemen atau itu bagus. Ada juga yang peminatannya di olahraga, futsal, basket dan sebagainya. Atau keahlian lainnya, debat, bahasa Inggris, penelitian dan sebagainya. Atau keagamaan juga bisa juga, yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang lainnya dan sebagainya. Jadi belajar ya, terus yang lainnya juga sesuai dengan minat. Ya. Nah itu mendukung juga. Kalau bisa juga banyak punya relasi atau kawan dan sebagainya. Kawan di jurusan masing-masing ya itu bagus. Bahkan lintas angkatan kalau bisa juga kenal. Karena jaringan itu penting. Nanti kalau sudah lulus, jaringan tuh. Entah kalian mau jadi apa saja tuh. Itu pasti butuh jaringan. Oh ini PL angkatan berapa gitu. Saya pengen gini Kak. Nah, kan dia bisa bantu atau apa. Atau butuh data, atau butuh apa. Jadi penting itu untuk jaringan. Kenal dengan kakak kelas di atasnya. Ataupun nanti di bawahnya. Jadi jangan ke atas saja. Ke bawahnya juga. Penting semuanya. Terus kemudian luar prodi juga. Penting juga. Kadang-kadang dalam pekerjaannya nanti butuh dengan yang lain juga, tidak bisa sendiri. Nah, seperti ini aja kan ini butuh misalnya dengan orang geologi gitu ya, atau kalau yang tidak perlu jauh dari fakultas ya berarti butuh yang lingkungan gitu ya, karena mereka bisa mengetahui misalnya untuk menghitung tingkat pencemarannya ya, kualitas lingkungannya dia bisa hitung ya, pencemaran airnya, pencemaran udaranya, mungkin juga yang lainnya. Nah, sedangkan kita butuh itu untuk membuat perencanaan wilayah gitu. Nah, jadi tidak ada ruginya kita berkawan dengan siapa saja gitu. Ininya. Baik itu. Kini kita cukupkan ya. Sudah jam 11. Selanjutnya mungkin ini absen. Tapi ini sih 26 sebenarnya. Ini nggak perlu di absen karena hadir semua nih. Tinggal mungkin satu saja nih. Satu orang saja mungkin ya. Cuma nggak tahu siapa. Ya. Cukup lah ya. Nanti ini hampir hadir semua sih. Jadi nggak perlu di satu-satu lagi karena udah hadir. Baik, itu saja dari